Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai sinyal discrete. Nah, sinyal discrete adalah sinyal yang hanya didefinisikan pada nilai-nilai integer bilangan bulat. Pada Xn, Xn adalah notasi umum untuk sinyal discrete, di mana n adalah variabel indeks discrete yang mengambil nilai bilangan bulat atau integer, dan Xn juga digunakan dalam beberapa literatur makna yang sama. Misalnya, pada titik-titik tertentu seperti n sama dengan min 2, min 1, 0, dan 1, di mana vektor X menyatakan nilai pada setiap titik, dan vektor n menyatakan posisi sampel dalam waktu tertentu. Nah, n ini itu nilai sinyalnya, dan n ini adalah waktu sampelnya. Yang kedua itu ada deretan impuls. Deretan impuls adalah sinyal spesial yang hanya bernilai 1 pada titik tertentu. N sama dengan N0 dan 0 di tempat lainnya. Pada fungsi inverse, N0, N1, dan N2 ini adalah impuls yang akan menghasilkan nilai sinyal impuls berdasarkan nilai N0 posisi impuls, dan N1 batas waktu, dan N2 batas atas. Pada N sama dengan N1 dibagi N2 itu adalah membuat vektor N yang berisi nilai dari batas bawah N1 hingga batas atas N2. Dan pada X sama dengan N dalam kurung N dikurang N0 tutup kurung sama dengan 0, itu adalah menentukan nilai X di mana hanya bernilai 1 di N sama dengan 0 dan 0 di tempat lainnya. Yang keempat itu ada sinyal kompleks, di mana ini menyatakan rendam dan menyatakan fungsi. Oktav ini mendukung bilangan kompleks dan juga bilangan natural. Bilangan natural pangkat X dapat dinyatakan dengan fungsi XPX. Yang kelima ada sinyal sinusoidal. Yang keenam itu ada deretan acak. Deretan acak ini merupakan deretan yang tidak dapat didefinisikan dengan ekspresi matematika. Deretan ini bersifat stochastik dan memiliki parameter mean dan variance. Selanjutnya itu ada deretan periodik. Deretan periodik ini adalah sinyal yang berulang setiap n sampel. Sekarang kita akan mencoba langkah percobaan. Yang pertama itu ada penambahan sinyal, di mana syarat menggunakan operasi ini adalah panjang sinyal X1 dalam kurung N dan X2 dalam kurung N harus sama. Posisi vektor N juga harus diperhatikan untuk kedua sinyal tersebut juga harus diperhatikan. Nah, fungsi pada kode ini, fungsi siget ini digunakan untuk menambahkan dua sinyal discrete X1 dan X2 dengan memastikan bahwa keduanya memiliki sumbu waktu atau vektor N yang sama. Pada X1 dan N1 ini sinyal pertama dan vektor
waktu atau indeksnya, dan juga X2 dan N2 ini sinyal kedua dan vektor waktu atau indeksnya. Pada N sama dengan min dalam kurung N1 dan seterusnya, ini fungsi ini mencari rentang waktu terkecil hingga terbesar yang mencakup kedua sinyal. Misalnya N1 sama dengan 0, 1, 2 dan N2 1, 2, 3. Maka N akan menjadi 0, 1, 2, 3 untuk mencakup kedua sinyal. Pada Y0 ini membuat dua vektor 0 Y1 dan Y2 sepanjang waktu vektor N yang nantinya akan diisi dengan nilai sinyal asli. Pada Y1, Y2 di mana fin ini menentukan fin N besar dari min dalam kurung N1 ini menentukan indeks dalam N yang sesuai dengan rentang N1 lalu mengisi nilai dari X1. Pada Y2 ini sama seperti dengan Y1, tetapi Y2 ini untuk sinyal X2. Pada Y sama dengan Y1 tambah Y2 ini, setelah kedua sinyal sejajar dalam rentang waktu yang sama, keduanya dijumlahkan secara elemen-wise. Maka Y hasil penjumlahan sinyal dan N itu vektor waktu yang sudah disamakan. Ini codingannya, kita runkan. Nah, ini hasilnya. Yang kedua itu ada perkalian sinyal, di mana perkalian sinyal ini, syarat penambahan sinyal juga berlaku pada perkalian sinyal yang fungsi implementasinya operasi perkalian sinyal dapat kita lihat di kode ini, di mana fungsi sigmoid ini digunakan untuk mengalihkan dua sinyal diskrit X1 dan X2 secara per elemen dengan memastikan bahwa kedua sinyal ini memiliki vektor waktu N yang sama. Dan X1 N2 ini sinyal pertama dan vektor waktu atau indeksnya sama seperti X2 dan N2 ini untuk sinyal kedua. Kita cobakan pada oktav. Ini codingannya, dan ini kita ganti stimulus, sudah diganti, dan kita runkan, maka ini hasilnya. Yang selanjutnya itu ada scaling. Scaling ini merupakan operasi perkalian skalar dengan sampel. Operasi ini dapat menggunakan operator kali. Dan ada splitting. Splitting ini merupakan pergeseran sinyal untuk setiap sampel pada Xn. Operasi ini tidak mempengaruhi vektor X, tetapi mempengaruhi vektor N, di mana setiap elemen pada N ditambah dengan bilangan skala K
Fungsi implementasi ini fitting dapat kita lihat pada codingan ini. Selanjutnya itu ada folding. Folding ini merupakan operasi di mana setiap sampel pada X n dicerminkan terhadap n sama dengan 0. Dapat menggunakan fungsi flip x untuk mengimplementasikan operasi ini. Yang selanjutnya ada itu adalah sample summation. Dan berbeda dengan penjumlahan sinyal, operasi ini merupakan operasi sigma yang menjumlahkan semua sampel dari X n pada rentang N1 dan N2. Selanjutnya itu ada energi sinyal, di mana energi sinyal ini dari energi sinyal ini dari sinyal diskrit Xn didefinisikan sebagai jumlah kuadrat dari setiap sampel sinyal. Energi sinyal ini digunakan untuk mengukur kekuatan total sinyal dalam suatu rentang waktu. Dan jika energi sinyal terbatas atau finite, maka sinyal disebut sebagai sinyal energi. Sebaliknya, jika sinyal energi tidak terbatas, maka sinyal tersebut bisa menjadi sinyal daya. Kita lihat contohnya pada codingan ini. Pada n sama dengan n1 dibagi n2 ini membuat rentang nilai n, dan x sama dengan n sama dengan n0 ini memberikan nilai 1 pada posisi n sama dengan 0, sedangkan sisanya 0. Kita akan mencoba codingan ini pada oktav. Ini codingannya kita runkan. Di sini dia error. Kenapa error? Karena dia untuk imsek ini berfungsi, itu kita harus memanggil imsek ini dengan main m. Codingan ini kita coba ke oktav m. Dan ini codingan yang main m untuk memanggil fungsi inflex dan melakukan pot sinyal. Kita runkan. Jadi ini sinyalnya, plot sinyalnya. Jadi inflex ini dia tidak akan berfungsi, dia akan error karena inflex ini akan berfungsi jika dia dipanggil dengan main m ini. Selanjutnya itu ada, kita cobakan yang ini, codingan yang step X. Step X ini dia juga akan error karena untuk memanggil step X ini kita harus ada file main m ini untuk memanggil fungsi dari step X. Dan ini plot sinyalnya. Selanjutnya itu
Kita cobakan kepada yang N. Ini plot sinyal. Kita cobakan yang selanjutnya, di mana WN ini merupakan deret Gaussian dengan rata-rata 0 dan variansi bernilai 1. Dan ini plot sinyal. Selanjutnya itu ada sistem diskrit, di mana sistem disk ini dideskripsikan dengan operator T dan kurung titik dengan input xn tagar ditransformasikan dengan menjadi deret lain y dalam kurung n. Sistem disk ini bersifat linear dengan operator L jika dan hanya jika memenuhi prinsip superposisi, yaitu seperti yang kita lihat ini. Sistem diskrit ini dikatakan LT jika sistem linear dengan input xn dan output yn bersifat invariant pada pergeseran sebesar k. Selanjutnya itu ada persamaan perbedaan, di mana persamaan perbedaan ini atau differential equation digunakan untuk menghitung output sinyal dalam sistem linear time invariant atau LTI secara rekursif. Artinya nilai output saat ini bergantung pada input dan output sebelumnya. Linear ini adalah hasil penjumlahan dari bagian-bagian yang lebih kecil dan konstan koefisiennya tetap tidak berubah seiring waktu, dan diferensi ekuasinya persamaan berbentuk selisih atau perbedaan nilai sinyal di waktu-waktu sebelumnya. Pada filter B dalam kurung B AX ini, B ini koefisien input dari persamaan perbedaan, dan ini A koefisien output dari persamaan perbedaan, dan X sinyal input yang akan diproses. Jadi fungsi filter dalam kurung B AX ini akan menghitung output berdasarkan input dan output sebelumnya. Nah, dalam kode ini respon impuls ini adalah bagaimana
BAN ini adalah respon impuls adalah bagian mana sistem bereaksi jika diberikan impuls unit sinyal yang hanya bernilai 1 di n sama dengan 0 dan 0 di tempat lainnya. Dan pada PGG load sinyal ini wajib di load dulu sebelum menggunakan impress dan filter. Kalau belum dipanggil, dia tidak akan keluar sinyalnya. Dan B1 menentukan koefisien input. A sama dengan 2 min 1,05 ini menentukan koefisien input output sesuai dengan persamaan perbedaan. Dan N sama dengan 50 ini menentukan jumlah sampel yang ingin dihitung dari N sama dengan 0 sampai N49. Dan H impress ini menghitung respon impuls sistem berdasarkan persamaan perbedaan. Dan stem ini memplot hasil respon impuls dalam bentuk titik-titik supaya lebih jelas. Kita cobakan saja di codingannya. Jadi untuk memanggilnya kita harus mengerti PG load signal. Dan ini sinyal respon impulsnya. Selanjutnya itu hitung dan plot respon step SN pada N sama dengan 0 sampai 49. Ini respon stepnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.